Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan di malam yang berbahagia ini sehingga kita bisa bersilaturahim sekaligus mengikuti kajian walaupun melalui via virtual. Saya kira insya Allah ini berberkah. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda pemateri Asma Lutfi M. Hum. Beliau adalah merupakan alumni Pondok Pesantren DDI Mangkoso mulai dari Aidadiyah, Sanawiyah, termasuk Aliyah, S1 di UIN Sunan Kalijaga ya, YIN Sunan Kalijaga, kemudian S2-nya di UGM, Universitas Gadjah Mada, dan sekarang beliau adalah merupakan dosen di Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah, kami ucapkan Kakanda terima kasih banyak, syukran katsira atas partisipasinya dan undangan kami, pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo, serta orang tua kami, sahabat kami, teman-teman kami, warga DDI dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kajian kita pada malam ini adalah terkait dengan eksistensi muslimah dalam peradaban Islam. Kenapa tema ini kami angkat? Terus terang saja, kami pernah membaca bersama teman-teman dalam kajian Daurun Nisa fi Bina'il Hadaratil Islamiyah, peran wanita dalam membangun peradaban Islam, termasuk makanul mar'ati fi ba'dil hararatil qadimat, posisi atau eksistensi wanita dalam peradaban terdahulu. Ada seorang filosof Socrates ini yang amat sangat luar biasa, dan saya kira ini hal yang perlu kita kritisi. Kata Socrates, inna wujudal mar'ati, sesungguhnya keberadaan wanita ini huwa masdarul inhiyari fil alam, adalah merupakan sumber kehancuran, keruntuhan di dunia ini. Saya kira ini persepsi yang perlu diluruskan, dan pada malam ini insya Allah Kakanda Asma Lutfi akan memberikan paparannya terkait dengan masalah eksistensi muslimah dalam peradaban Islam. Namun sebelumnya insya Allah nanti juga akan ada pengantar dari pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo. Namun untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu pemateri Kakanda Asma Lutfi M. Hum untuk memaparkan materinya. Al-an falyatafaddal mashkura. Ya, terima kasih Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saudara-saudariku, forum Zoom kali ini, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini. Ada beberapa angkatan saya juga yang hadir di sini, ada beberapa senior saya juga yang hadir di sini. Alhamdulillah bisa bersua walaupun dengan jarak yang jauh. Materi kali ini yang diberikan kepada saya oleh panitia adalah eksistensi muslimah dalam peradaban Islam. Waktunya sangat singkat, jadi saya mempersiapkan dalam tempo yang singkat-singkatnya karena beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya dihubungi, kemudian baru mempersiapkan materinya, lalu kemudian pada malam hari ini kita bisa bersua. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesyahduan kita dan kehusyuan kita, serta motivasi kita di dalam berdiskusi pada malam hari ini. Tidak lain sebetulnya materi ini saya persiapkan walaupun begitu singkat, tetapi
karena DDI yang meminta kepada saya harus menyiarkan. Walaupun dari pagi sampai malam ini saya masih di kampus, saat ini masih di kampus dari pagi sampai malam ini, tapi demi DDI saya kemudian harus merelakan waktu untuk itu. Kemudian terima kasih kepada PDDDI Waju yang telah memberikan kesempatan ke saya untuk berdiskusi dan sharing pengetahuan tentang bagaimana ekstensi peradaban muslimah dalam peradaban Islam. Barangkali bisa ditampilkan slide-nya dulu. Host bisa barangkali tampilkan slide-nya. Atau saya aja ya, coba saya share screen. Tidak bisa. Barangkali host yang bisa tampilkan PPT-nya. Boleh dilanjutkan dan nanti operator yang ada. Oke, baik. Materi yang diberikan adalah eksistensi muslimah dalam peradaban Islam. Saya pikir ini satu materi yang sangat menarik ya, sebab kita melihat bahwa dalam peradaban Islam, peran perempuan itu tidak banyak dibicarakan, ya, tidak banyak dibicarakan. Tapi untuk masuk ke situ, saya ingin masuk dulu dalam satu konteks apa sih disebut dengan eksistensi. Jadi saya diberi ini apa yang disebut eksistensi. Nah, ada beberapa karena eksistensi muslimah dalam peradaban Islam gitu. Apa sih eksistensi itu? Dalam beberapa literatur dan paradigma itu saya menuliskannya bahwa eksistensi itu bisa dimaknai dalam filsafat misalnya. Kalau filsafat kita kenal ada filsafat eksistensialisme. Jadi eksistensi itu merupakan adalah cara manusia berbuat dan menjadi. Kalau dalam filsafat eksistensialisme itu X artinya keluar, eksistensi adalah bagaimana berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri di dalam dirinya menjadi bahasanya buku-bukunya seperti itu. Nah, tetapi kemudian bisa diartikan bahwa cara manusia berbuat dan menjadi. Dia berbuat apa, dia menjadi seperti apa. Dan itu bersifat dinamis. Kemudian yang kedua, eksistensi itu bisa dalam filsafat eksistensial ya, sebagai sebuah realitas yang terbuka dengan pengalaman empiris yang dimilikinya. Jadi manusia ini sendiri sebetulnya sebagai sebuah realitas yang terbuka. Jadi sesuatu wujud ya, atau yang kemudian bisa dinamis dan berubah kapan saja. Nah, dalam konteks ini juga kita bisa melihat kalau dikaitkan dengan perempuan Islam atau muslimah, maka eksistensi itu adalah bagaimana muslimah ini berbuat atau menjadi di dalam pada zamannya. Bagaimana dia menjadi dirinya dalam zamannya itu. Kemudian itu yang dalam filsafat eksistensialisme. Kemudian dalam antropologi, kebetulan karena latar belakang ilmuwan saya, S1 tafsir hadis, kemudian S2-nya antropologi, saya ingin mengutip bahwa dalam antropologi itu, eksistensi ini dihubungkan dengan paradigma fungsionalisme. Nah, di antropologi itu terkenal fungsionalisme Malinowski, kalau di antropologi. Jadi dia melihat bahwa ketika satu manusia atau sebuah kebudayaan atau peradaban, itu eksis atau ada, dia bisa eksis, dia bisa ada karena dia masih memiliki fungsi. Jadi kalau misalnya sebuah kebudayaan, sebuah tradisi itu ada karena dia masih memiliki fungsi, masih diperlukan oleh masyarakat. Nah, begitupun mungkin kalau kita kaitkan dengan di peradaban Islam, eksistensi muslimah ini dikaitkan dengan bagaimana fungsi ya peran ya fungsi yang dimiliki oleh perempuan muslimah pada masanya. Kemudian dalam perspektif sosiologi ini kita melihat bahwa eksistensi selalu dikaitkan juga dengan teori peran. Ya, teori peran, apa itu teori peran? Itu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Jadi perilaku karena kita punya status, maka apa perilakunya apa. Nah, kalau dikaitkan dengan eksistensi perempuan Islam, statusnya sebagai ibu rumah tangga, maka perilakunya seperti apa. Statusnya sebagai guru atau pendidik, maka perilakunya seperti apa. Statusnya sebagai
apa namanya misalnya pemimpin, maka perilakunya seperti apa. Jadi selalu diartikan pada status dan peran begitu dalam arti sosiologi. Nah itu kemudian kita lihat beberapa definisi atau ya ekstensi dalam dari bagaimana Islam memandang eksistensi perempuan. Jadi dari beberapa definisi tadi kita bisa mengambil satu garis apa namanya garis benang merah ya, benang merah bahwa eksistensi itu adalah satu peran atau fungsi perempuan dalam sebuah masyarakat, sebuah komunitas. Ketika mereka memiliki peran-peran tertentu dalam masyarakat itu dan mereka berdiri ya berdasarkan pada identitas yang mereka bangun begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat kiprah perempuan muslimah atau muslim di peradaban Islam, maka seperti apa eksistensinya, maka kita bisa merujuk pada istilah bagaimana perannya, bagaimana fungsinya, bagaimana keberadaan perempuan Islam itu dalam perempuan Islam dalam setiap peradaban. Nah, sebelum masuk pada hal tersebut, mungkin kita bisa melihat dulu pada aspek secara doktrinalnya atau secara teologisnya, seperti apa sih Islam memandang eksistensi perempuan? Ya, benarkah kemudian perempuan itu dibawa ya, dibawa laki-laki atau bagaimana? Jadi atau mungkin dikatakan dalam teori dalam kajian gender subordinat begitu ya. Bagaimana sih Islam memandang eksistensi perempuan? Sama-sama kita ketahui bahwa Islam datang ini kan sebagai rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Islam datang bahkan misalnya membawa nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan ini tidak hanya untuk laki-laki tapi seluruh umat manusia termasuk dalam perempuan. Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan dari derajat yang awalnya menjadi objek, jangankan kemudian dia didomestikan, bahkan dia menjadi objek pertukaran ya. Islam datang untuk menghilangkan perbudakan, mengangkat derajat kaum perempuan. Kita sama-sama tahu dalam beberapa doktrin Islam jadi dalam Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu. Perempuan dalam Al-Quran dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Yang membedakan mereka adalah hanya ketakwaannya aja. Jadi atau dalam surah At-Taubah ayat 71 dan 72 misalnya dikatakan bahwa perintah kepada laki-laki dan perempuan agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat, bersedekah dan menjauhi kejahatan syaitan dalam segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik. Di sini dikatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat Al-Qur'an wal mu'min wal mu'minat, kemudian jadi ketika ada perintah kepada kaum mukmin laki-laki kemudian disertai dengan mukmin perempuan. Jadi ada aspek di mana itu ada kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan dalam mereka menjalankan kehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan kehidupan keagamaan mereka seperti itu. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa ketika kemudian Islam memandang eksistensi perempuan ini dalam aspek sejarahnya kita melihat bagaimana eksistensi perempuan Islam dalam sejarah Islam. Di masa-masa awal Islam kita mengenal ada pemuda Khadijah binti Khuwailid ya, istri pertama Rasulullah SAW, yang kemudian mewakafkan dirinya dan hartanya di dalam dakwah Islamiyah ya. Jadi perannya begitu besar baik dalam aspek politik maupun dalam aspek domestik gitu ya. Aspek politik dan aspek ekonomi saya pikir. Jadi peran di sini.
Kemudian pada masa Islam pasca hijrah itu ada istri Nabi adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar ini adalah putri Abu Bakar yang dipersunting oleh Rasulullah, yang kemudian kita kenal dia menjadi sadrul hadis. Jadi dia menjadi riwayat hadis, rawi hadis perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, utamanya hadis-hadis yang terkait dengan seputar perempuan. Nah, beliau adalah suaranya hilang. Ya, mohon maaf tadi barangkali karena jaringan. Ini masih dengar ya? Bisa mendengarkan? Sudah. Dengar sekali. Oke, kemudian ada masa juga masa sahabat, ada istri Rasulullah juga Hafsah, di mana Hafsah ini menjadi orang yang dipercaya oleh Umar dalam rangka penulisan Al-Quran waktu itu. Jadi Mushaf Utsmani yang kita pegang ini kemudian bersumber dari mushaf yang dihimpunkan oleh Hafsah. Kemudian ada pada masa sahabat ada Asyifa binti Abdullah. Pada masa sahabat Umar bin Khattab ini memberikan otoritas kepada Asyifa binti Abdullah ini sebagai otoritas atau mungkin pengontrol pasar, atau mungkin kalau dikatakan sekarang Menteri Ekonomi, mungkin sekarang seperti Sri Mulyani ya. Jadi Menteri Ekonomi pada masa Umar bin Khattab adalah seorang perempuan. Dia bagaimana dia bisa mengontrol pasar waktu itu. Ada Asyifa binti Abdullah. Nah, kemudian ada pada dinasti Umayyah itu juga dengan beberapa sahabat atau perempuan muslim juga seperti Saudah binti Ammarah. Lalu kemudian masuk lagi pada masa abad pertengahan, bagaimana kiprah atau eksistensi perempuan muslim pada popul Islam di abad pertengahan. Ada Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di Fes, Tunisia. Jadi universitas pertama di dunia ini adalah perempuan muslim pendirinya, yaitu Fatimah Al-Fihri. Kemudian ada Syajaratul Dur adalah politisi, dia seorang sultanah dan pendiri dinasti Mamluk. Nah, dia menolak takluk, saya mengatakan menolak takluk pada pasukan Louis XIX pada masa Perang Salib. Jadi perempuan yang pintar, cerdik, kemudian cantik, lalu kemudian dia menjadi politisi ulung pada masa itu karena menolak takluk. Kemudian ada juga Ummi Hani, sarjana muslimah yang menguasai teologi hadis sejenisnya pada abad pertengahan. Nah, lalu kenapa pada saat itu perempuan memang memiliki satu otoritas atau kemudian kiprah yang luar biasa di dunia publik, tidak hanya pada aspek domestik saja, tapi juga di dunia publik. Tadi kita melihat bahwa ada pada aspek ekonomi, kemudian politik, sosial gitu ya, dan budaya. Tapi kemudian setelah masa abad pertengahan dan selanjutnya, eksistensi perempuan dan peran perempuan di dunia publik mengalami kemunduran. Ya, seolah-olah perempuan ini ditarik dari publiknya ke domestik, ya, ke domestiknya. Dalam periwayatan hadis juga kita melihat ada tren kecenderungan, jadi penurunan perawi hadis perempuan. Kalau dulu pada masa Rasulullah banyak sekali sahabat perempuan yang merawikan hadis, pada masa sahabat juga demikian, lalu pelan-pelan terjadi penurunan, ya, penurunan dalam periwayatan hadis, ya. Kemudian kenapa terjadi seperti ini? Kita melihat bahwa ada satu fenomena dalam dunia Islam di mana terjadi proses domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan Islam ini adalah menarik perempuan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan dari satu wilayah publik tadi ini dengan peran yang mereka miliki masing-masing menjadi wilayah domestik, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pelayan dalam konteks domestik ini saja. Nah, kenapa fenomena ini muncul? Utamanya pada masa setelah abad pertengahan. Ini kemudian kita lihat bahwa ada adat istiadat pra-Islam yang kembali muncul, utamanya pada periode Abbasiyah. Nah, tadi
adat istiadat pra-Islam seperti apa, di mana tadi ada marginalisasi peran perempuan dalam dunia publik. Kemudian perempuan menjadi pendamping di laki-laki, gitu kan. Lalu eksistensi dirinya menjadi terpinggirkan seperti itu. Nah ini pada masa ini pula kemudian menguatnya politik Islam yang didominasi oleh laki-laki dengan menguatnya sistem patriarki. Nah inilah yang menyebabkan peran-peran perempuan menjadi tersudutkan atau terdomestifikasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua adalah beragam praktek dan perilaku sosial di daerah taklukan. Jadi ketika Islam berekspansi dan melakukan penaklukan di berbagai daerah di luar Jazirah Arab, mereka bertemu dengan daerah-daerah taklukan yang juga memiliki norma sosial atau adat istiadat yang bisa saja kemudian itu berbeda dengan norma orang-orang masyarakat Muslim waktu itu. Nah, dengan norma sosial di daerah taklukan ini perlahan demi perlahan itu merembes dan berasimilasi dengan adat istiadat serta ajaran Islam. Lalu inilah yang membentuk norma sosial baru. Jadi kalau istilahnya sekarang itu mungkin pada masa pandemi ini new order gitu ya. Ada new order atau ada satu tata aturan baru di mana ada percampuran asimilasi antara nilai-nilai ajaran Islam dengan daerah taklukan gitu ya. Jadi hal ini sebetulnya ada aspek positifnya dan ada aspek negatifnya. Aspek positifnya adalah ketika kemudian Islam menjadi beragam bentuknya, walaupun kemudian secara substansi Islam ada, tetapi kemudian negatifnya adalah dalam konteks perempuan adalah ketika kemudian daerah taklukan ini tadi ada persoalan peminggiran peran perempuan, lalu kemudian terasimilasi dalam sebuah nilai-nilai atau nilai-nilai Islam tadi ini, lalu kemudian membentuk sebuah norma sosial yang baru, selanjutnya diidentifikasi sebagai norma Islam. Nah ini jadi itulah yang sebetulnya tadi menyebabkan bagaimana proses domestikasi perempuan dalam peradaban Islam. Yang itu gejala yang kedua. Gejala yang ketiga adalah adanya invasi Mongol dan Turki serta yang disertai dengan penurunan peradaban Islam yang menggiring perempuan juga dalam peran-peran domestik, bahkan dia menjadi objek kepuasan laki-laki pada masa invasi Mongol itu gitu. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan domestikasi perempuan. Belum lagi pada masa perempuan Islam ini di masa kolonialisme. Nah, di masa kolonialisme ini perempuan Islam menjadi objek yang mengalami tekanan ganda ya. Jadi pertama dia tertekan dengan budaya patriarkinya, yang kedua adalah tertekan pada aspek kolonialismenya. Jadi dua hal tersebut yang kemudian, kalau kasus di Indonesia kita lihat ada beberapa perempuan Muslim yang kemudian berjuang untuk melawan itu. Ada Cut Nyak di Aceh, ada R.A. Kartini di Jawa Tengah, ya, di mana R.A. Kartini ini menjadi muridnya Kiai Soleh Darat ya. Kiai Soleh Darat ini adalah guru dari Ki Haji Ahmad Dahlan dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU gitu. Nah, dia dulu juga guru R.A. Kartini yang kemudian mendorong Kiai Soleh Darat kemudian menerjemahkan atau menafsirkan tafsir Al-Quran atau Al-Quran dengan memakai bahasa Jawa Pegon atau Arab Pegon. Jadi Arab Pegon, Arab tetapi bahasa Jawa. Jadi itu peran R.A. Kartini sebetulnya dalam pendidikan. Kemudian ada kita kenal H.R. Rasuna Said. Mungkin selama ini kita kenal H.R. Rasuna Said itu Haji Rangkayo Rasuna Said adalah nama jalan di Jakarta. Tapi sebetulnya beliau adalah seorang perempuan Muslim yang berjuang pada masa kolonialisme ini dalam memperjuangkan hak-hak ya, tidak hanya perempuan tapi masyarakat yang terkoloni melalui medianya melalui media surat kabar. Jadi ini yang kemudian kita lihat pada masa di Islam di Indonesia pada saat itu. Jadi mereka kalau dikaitkan dengan eksistensi mereka keluar, mereka kemudian berjuang, berperan dalam zamannya, dalam peradaban waktu itu. Ada di mana perempuan ini mengalami tantangan zaman masing-masing.
Jadi kalau ada tantangan zaman ketika Islam awal, ada tantangan zaman ketika kemudian itu peradaban Islam pada abad pertengahan, lalu ada tantangan zaman ketika perempuan Islam pada masa era kolonialisme. Lalu saat ini kita lihat apa tantangan zaman perempuan Muslim pada saat ini, kalau kita lihat ya. Nah, saat ini, dunia saat ini, atau saya istilahkan dengan zaman now ini, ditandai dengan dunia yang antah berantah gitu ya. Nah, atau kemudian disebut dengan satu proses atau dunia globalisasi. Kita kemudian masuk dalam sebuah era globalisasi yang kabur, ya. Kenapa? Apa sih globalisasi ini? Globalisasi ini ditopang oleh yang disebut dengan kapitalisme global, ya, yang ditandai dengan proses integrasi ekonomi antar bangsa, ya. Jadi dan kemudian peleburan batas-batas kebudayaan antar negara. Jadi ini yang kemudian inilah tantangan pada masyarakat Islam zaman now gitu ya. Ada proses globalisasi di mana ini ditopang oleh sebuah kapitalisme global ya, ada dengan aktornya ya multinational corporation dan sebagainya. Kemudian ada dua aspek dalam globalisasi ini, adalah yang pertama adalah globalisasi ekonomi dan globalisasi nilai. Jadi globalisasi ekonomi dan globalisasi nilai pada aspek ininya. Tantangan perempuan Muslim di Islam pada era globalisasi nilai ini, kita di globalisasi ekonomi ini saya melihatnya ada tiga aspek. Yang pertama yang diproduksi oleh globalisasi ekonomi ya adalah food, fashion, and fun. Jadi food itu artinya makanan, fashion artinya pakaian, lalu fun itu adalah kesenangan begitu. Nah, sebetulnya ini tidak hanya perempuan Muslim yang mengalami tantangan, semua masyarakat Indonesia itu mengalami tantangan seperti itu. Tapi kemudian secara khusus ini karena kita juga terkena dampak itu. Food misalnya, bagaimana globalisasi ekonomi ini masuk dan merasuk ke dalam relung-relung kehidupan kita, ya, pengaruh misalnya makanan yang dimana makanan-makanan sekarang ini kita tidak bisa lagi yang mana halal, yang mana haram gitu ya. Kalau mungkin di kampung masih bisa dilihat karena dimasak sendiri. Tapi kalau kemudian kita bermigrasi atau melakukan mobilitas ini, kita tidak bisa yang bahkan kemudian komposisi dalam sebuah kemasan makanan itu kadang-kadang ada mengandung babi, tapi kita tidak tahu karena kemudian ada istilah lain. Kemudian fashion juga seperti itu. Fashion pun demikian. Ada banyak fashion yang kemudian saat ini berkembang menutup tetapi sesungguhnya tidak syar'i gitu ya. Jadi ini yang kemudian tantangannya di sana. Ada nilai-nilai budaya luar yang kemudian membentuk fashion kita. Kemudian kadang-kadang ini tidak bisa kita identifikasi lagi. Itu yang pertanyaan. Yang kedua juga fun, ya, ada fun, kegemaran, kesenangan, ya, kegemaran dalam hal aspek-aspek yang lain yang kemudian menjauhkan perempuan Muslim dengan tradisi Islamnya. Nah, ketiga hal tersebut ini sebetulnya juga membentuk juga konsumerisme. Nah, jadi globalisasi ekonomi ini tantangannya membentuk konsumerisme. Konsumerisme ini yang juga berbahaya dalam konteks ini kemudian ketika dia menjadi sebuah ideologi, ya. Misalnya bagaimana kemudian konsumerisme ini menjadi tren atau gaya hidup. Kalau apalagi misalnya kalau kita di Bugis itu kan banyak sifat kaitan. Jadi artinya tetangganya beli baju baru, dia juga mau beli baju baru. Itu etos konsumerisme yang kemudian dibentuk oleh globalisasi itu gitu. Kemudian tetangganya sama sebetulnya konsumerisme ini pula kemudian juga mengcover atau kemudian membungkus berbagai praktik-praktik keagamaan kita seperti haji, kemudian umroh. Ada beberapa praktik-praktik berhaji, praktik-praktik umroh itu tidak melulu karena persoalan ibadah, tapi juga ada persoalan konsumerisme. Karena kemudian ingin ada simbol yang ingin diraih di sana. Ada kalau konsumerisme itu kan mereka berkonsumsi bukan hanya karena use value atau kegunaan atau kemudian kegunaannya, tetapi symbolic value, ada makna-makna simbolik yang ingin diraihnya. Nah, ini yang kemudian juga mempengaruhi
cara beribadah kita, ritual kita. Nah, bagaimana kemudian konsumerisme ini bisa atau direduksi? Maka kemudian ada yang disebut dengan etos konsumerisme ini bisa direduksi dengan adanya spiritual etis atau sebenarnya etos spiritual. Jadi disinilah kemudian nanti perempuan Muslim harus mengimbanginya dengan etos spiritual. Jadi etos konsumerisme yang dipropagandakan oleh globalisasi ekonomi bisa dibendung dengan etos spiritual yang kemudian dimiliki oleh perempuan Islam. Bahayanya kalau kemudian etos spiritual ini juga melemah di masyarakat Muslim atau perempuan Muslim, maka kemudian etos konsumerismenya menjadi meningkat. Kemudian tantangan selanjutnya oleh perempuan Islam pada globalisasi nilai. Saya mengkategorisasikannya ada 3 aspek. Ada yang disebut dengan homogenisasi, heterogenisasi, dan hibridasi. Homogenisasi ini adalah seragamnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita. Bahkan kemudian etos spiritual atau religi ini kemudian homogen juga, seragam semuanya, sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara religi A, B, dan C, seperti itu. Kemudian ada heterogenisasi, ada keberagaman, tapi keberagaman ini sebetulnya dibentuk oleh etos globalisasi tadi ini. Ada hibridasi, ada percampuran, ya, percampuran dari satu nilai dengan nilai yang lain. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ini adalah seperti 2 sisi mata uang. Ada aspek positifnya dan ada aspek negatifnya. Nah, tergantung pada bagaimana perempuan Islam ini mampu untuk menangkap aspek positifnya, kemudian semaksimal mungkin meminimalisir aspek negatifnya. Nah, saya yang terakhir adalah kalau demikian tantangan perempuan Muslim di era globalisasi saat ini, maka bagaimana eksistensi perempuan Muslim, bagaimana semestinya peran yang harus dimainkan oleh perempuan Islam di era globalisasi. Saya mencatat atau meng-highlight ada 3 gerakan mungkin yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah revitalisasi An-Nisa Imadul Bilad. Jadi memfungsikan kembali ini sabda hadis Nabi ya barangkali ya. Saya lupa ingat. Kemudian ada An-Nisa Imadul Bilad. Bagaimana perempuan sebagai tiang negara. Karena kemudian kenapa disebutkan negara? Karena perempuan inilah yang menjadi tulang punggung dalam konteks bagaimana dia melahirkan generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang kuat, gitu ya, yang mampu untuk generasi yang kritis. Nah, untuk melahirkan generasi yang kritis ini, yang soleh, yang kuat, yang pintar ini, maka kemudian perempuannya juga yang harus kritis juga, perempuannya harus kuat juga, dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian yang pertama. Yang kedua adalah reinforcement peran publik perempuan Islam. Jadi perempuan Islam harus kritis, ya, kritis dalam menghadapi dunia global saat ini, di mana mungkin hukum rimba berlaku yang saat ini kita lihat yang berkuasa semakin berkuasa, yang di bawah semakin tertindas semakin tertindas, hukum rimba gitu, yang kuat akan memakan yang lemah. Kalau kita nggak bisa eksis, maka kemudian kita akan dimakan. Dimakan mungkin dalam posisi ini bermakna simbolik, artinya kita masuk dalam perangkap yang dibuat oleh kepentingan yang memiliki kepentingan dalam globalisasi ini. Yang ketiga adalah reaktualisasi peran domestik perempuan. Jadi kalau kita lihat perempuan ini memang tidak bisa diabaikan bahwa dia punya 2 peran, publik dan domestik. Tidak hanya publik aja, domestik pun demikian. Jadi peran domestik itu adalah perannya sebagai ibu yang kemudian bertugas untuk mentransmisikan, mensosialisasikan, serta menginkulturasikan nilai-nilai Islam ke anaknya, lalu kemudian dan juga peka terhadap realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Nah, sehingga dengan demikian maka gerakan perempuan Muslim ini bisa kita lakukan dalam era globalisasi ini, bukan apalagi dalam peran publiknya misalnya, bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi bermitra sejajar atau kemudian bergandeng tangan dengan laki-laki untuk kemudian mewujudkan satu masyarakat Muslim atau generasi Muslim yang kuat di era globalisasi.
Nah, mungkin itu pemaparan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparan materinya, Kakanda Asma. Saya kira ini pemaparan atau klarifikasi yang amat holistik, secara totalitas dia bahas bagaimana eksistensi terkait dengan masalah perempuan. Bahkan kami tangkap tadi harus kita ada revitalisasi an-nisa wa imadul bilad, bahwa wanita itu adalah merupakan tiang negara. Oke, sebelum kami masuk kepada sesi tanya jawab, kami persilahkan dulu, kami menyapa dulu guru kami, ayahanda kami di Pondok Pesantren Dede Mangkoso, Ustaz Herman Tabi. Apa kabar? Silakan, kami minta tanggapannya untuk menyapa, sekaligus kalau ada pertanyaan kami persilahkan kepada ayahanda Ustaz Herman Tabi, Kepala MA DDI Putri DDI Mangkoso, Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi juga atas nama mewakili dari Pondok Pesantren Mangkoso, dalam hal ini Madrasah Aliyah Putri Mangkoso. Saya sudah 2 tahun, hampir 3 tahun jadi kepala madrasah. Alhamdulillah cukup bagus, sukses. Namun ada beberapa tantangan kita yang sekarang memang hadapi, khususnya di pondok pesantren. Ya, kaitannya dengan materi ini, karena di sisi lain kita mau pesantren ini juga tetap pada tafaqahu fiddin. Artinya mabda'nya, kalau DDI mabda'nya. Ya, di sisi lain juga anak-anak juga harus bersaing, ya, berkompetisi untuk di luar. Oleh karena itu, ini tantangan yang kita hadapi di Mangkoso sendiri. Alhamdulillah sudah mulai kita membuka jalan, tetapi kita juga tidak meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan. Alhamdulillah lomba-lomba sampai tingkat nasional, alhamdulillah kita anak-anak sudah bisa ikut, yang dulu jarang diikuti oleh santri-santri terdahulu, seperti lomba kasidah tingkat nasional, kemudian kegiatan paskibraka juga ada, pramuka ada. Tapi meskipun sifatnya masih ini, tapi anak-anak sudah berkompetisi di luar. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kepesantrenan, itulah yang tetap kita jaga, seperti kegiatan pengajian, kemudian dari segi akhlak santri itu sendiri. Ya, jadi ini juga alhamdulillah Guruta, itulah mungkin Mangkoso sudah pesantren khalaf dan salaf. Itulah kita padukan. Jadi Guruta juga tidak mau bagaimana anak kita ini ketinggalan untuk hal-hal yang di luar, tapi kita juga tetap tidak meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, khususnya pengurus DDI Wajo, kemudian pemateri, anak dah, sekaligus keluarga, sekaligus alumni DDI Mangkoso, ada Musniati, ada Magfira Alam, Ocang, ada Ustaz Sahriyadi, dan seterusnya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depan DDI secara umum pesantren Mangkoso lebih berprestasi lagi, lebih sukses lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ayahanda Ustaz Herman Tabi selaku Kepala MA Putri DDI Mangkoso, khususnya di Bulu Lampang, Kampus 3. Kemudian selanjutnya, sebelum kami persilakan Bapak Ibu, saya kira Gurunda kami Ustaz Herman Tabi hanya memberikan semacam asumsi, masukan
tidak ada inti pertanyaannya, dan ini saya kira luar biasa informasi terkait keadaan beberapa pesantren DDI Mangkosok, beliau sudah klarifikasi tadi. Kemudian kami ingin menyapa kakanda kami sekaligus memberikan mukaddimah mewakili pengurus daerah Kabupaten Wajo selaku Sekretaris Umum PD DDI Kabupaten Wajo, Ustaz Hamzah Ilyas. Kami persilakan karena saya lihat Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Haji Yun belum sempat bergabung mungkin karena kesibukan kantor, karena beliau adalah merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Kami persilakan kepada kakanda kami Ustaz Hamzah Ilyas MPD untuk menyapa, sekaligus kalau ada hal yang ingin dipertanyakan kami persilahkan. Al-an falyatafaddal masykura. Oke, baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan, muliakan Ibu narasumber, Ibu Asma Lutfi M.Hum sebagai dosen Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati para guru, ustadz dan ustazah, keluarga besar dan simpatisan Darud Da'wah wal Irsyad. Insyaallah pertemuan kita penuh berkah pada malam ini. Yang saya banggakan juga sahabat saya Ustaz Zubair sebagai host, inisiator pertemuan virtual kita kali ini. Kami dari atas nama pengurus daerah Darud Da'wah wal Irsyad ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu narasumber atas waktu yang diluangkan, karena dengar-dengar tadi ternyata Ibu dosen masih di kampus. Luar biasa sekali, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini masih aktif terus di kampus, dan mungkin kalaupun ada aktivitasnya dalam kondisi virtual juga. Kemudian yang ingin juga kami sampaikan apresiasi yang setingginya kepada seluruh partisipan. Jadi keluarga besar kita di sini bukan hanya di Wajo, tetapi dari beberapa penjuru daerah. Keluarga besar juga dari DDI Mangkosok. Alhamdulillah sempat kita bermuajahah di tempat virtual seperti ini. Insya Allah kita bisa bertemu bukan hanya kali ini akan, tetapi bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terkait dengan materi atau tema kita pada malam ini, yaitu eksistensi muslimah dalam peradaban Islam. Secara global sih, overall kita dibawa ke suasana ini karena memang materinya seperti itu. Jadi lagi kan memang yang kita hadapi di sini adalah memang akademisi, dan seperti itu memang. Dan ini yang kita dengarkan tadi itu adalah beberapa dari tinjauan historis, dan disebutkan beberapa tokoh-tokoh perempuan, mulai siapa-siapa yang mendampingi Rasulullah. Ada yang menarik mungkin dalam penyampaian ungkapan terima kasih, dan saya ingin menyebutkan juga ada yang menarik dari highlight-nya Ibu narasumber, bahwa revitalisasi sebagai perempuan itu adalah sebagai tiang negara. Saya pikir kita sepakat semua bahwa kalau tidak ada perempuan itu tidak komplit rasanya kehidupan ini. Bukan hanya dalam peradaban Islam, saya pikir. Jadi sebagaimana kita ketahui siapa sih tokoh-tokoh perempuan di balik perjuangan Rasulullah. Jadi siapa saja orang terdekatnya Rasulullah membantu dalam perjuangan
menegakkan dakwah Islam itu. Jadi saya pikir itu sudah ada beberapa tokoh yang disebutkan tadi. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa ada kan biasa dikatakan bahwa di balik laki-laki, kesuksesan laki-laki itu pasti ada perempuan di belakangnya yang mendorong. Bahkan ada anekdot yang mengatakan segala-galaknya itu laki-laki, bagaimanapun galaknya seperti macan, tapi ternyata masih ada rajanya macan. Ya, ternyata rajanya macan itu adalah di balik itu. Meskipun behind the stage, ternyata segala-galanya si laki-laki di kantor, memimpin perusahaan atau apa, ternyata kalau di rumah masih ada paling rajanya macan, jadi masih tunduk. Ya, seperti itu kehebatannya perempuan. Nah, kemudian yang ingin saya juga sampaikan bahwa yang kedua itu adalah enforcement peran perempuan. Saya ingin merelevansikan dengan kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 muncul belakangan interview mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Jadi ini ada kayaknya pergeseran sesuai dengan pemahaman kita seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Bagaimana perjuangan sebenarnya Ibu mantan Menteri Kesehatan itu akan tetapi dikriminalisasi. Jadi isunya itu adalah adanya korupsi alkes, alat kesehatan terkait dengan flu burung pada tahun 2015. Sebenarnya beliau menurut kita sih itu adalah perjuangan melawan WHO pada saat itu katanya, tetapi versi pemerintah justru dikriminalisasi, akhirnya dipenjarakan. Jadi karena kita berbicara tentang perempuan, saya mengangkat yang relevansi saat ini. Apakah itu terkait dengan peradaban Islam? Saya pikir ada sedikit karena beliau adalah muslimah. Ya. Jadi ini ada pergeseran nilai bahwa sebenarnya kalau kita berbicara dalam skop negara kita, seperti apa peran negara kita membela, memperjuangkan seorang perempuan. Kita mau mengatakan apakah perempuan hanya dikriminalisasi seperti itu? Ternyata tidak. Secara umum bahwa siapa yang kontra dengan negara yang tidak cocok dengan penguasa, ya dipersilahkan untuk dipinggirkan mungkin atau dijebloskan ke penjara. Akan tetapi ini adalah seorang tokoh perempuan, tokoh kesehatan, dia adalah juga seorang tenaga dosen, saya lihat profilnya, tapi akhirnya dia dikriminalisasi dan tidak bisa berebut apa-apa. Dengar sih 4 bulan ke depan baru bisa lepas masa tahanannya, tetapi beberapa hari belakangan ini muncul wawancara dengan Deddy Corbuzier. Kemudian yang menarik yang ketiga tadi, bahwa reaktualisasi peran domestik perempuan. Inilah kehebatannya perempuan, Ibu. Perempuan tidak hanya bisa berperan di rumah. Ini kan sering kita diskusikan, bagaimana menurut pandangan Islam kalau perempuan itu terlalu banyak aktivitasnya di luar. Katanya perempuan itu seharusnya lebih banyak menjaga kehormatan keluarga. Untuk sebagai langkah preventif itu jangan terlalu banyak keluar. Ini kan ada juga bertentangan dengan gender, bahwa perempuan juga punya hak tentang pendidikan. Perempuan juga ingin pendidikan yang setinggi-tingginya. Perempuan juga ingin doktor, perempuan juga ingin profesor. Akan tetapi ada hal-hal yang bisa membatasi. Bagaimanapun tingginya pendidikannya seorang laki-laki, akan tetapi justru perempuan yang monopoli semua peran. Jadi perempuan bisa juga sebagai ketua, perempuan juga bisa sebagai kepala, perempuan juga sebagai manajer, perempuan juga bisa sebagai sekretaris, perempuan juga bisa sebagai bendahara. Yang mengatur keuangan di rumah kan ibu. Jadi kalau ada bapak yang mau mengatur keuangan juga di rumahnya, pun dipertanyakan, padahal itu adalah salah satu peran perempuan.
perempuan juga sebagai guru, perempuan juga sebagai kepala madrasah di rumah. Yang mungkin bisa kepala, bisa wakil kepala madrasah, bisa juga. Pokoknya diambil semua lah. Nah, cuman terkadang ada tantangan-tantangan tersendiri bahwa sebenarnya perempuan tidak boleh terlalu banyak pergerakannya. Cukup mungkin di dapur, di kasur, atau di sumur. Nah, itu kan kalau di dunia akademisi tidak bisa dipakai mungkin. Kalau di kalangan menengah ke bawah biasa itu bahasanya. Untuk sementara Ibu demikian, mungkin ada bisa sharing dari teman-teman. Demikian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas sapaan dan sekaligus ada muatan pertanyaannya. Nanti sekaligus mungkin dirapel oleh Kakanda pemateri. Sabar dulu karena ada rekan-rekan yang lintas kabupaten. Saya sapa dulu orang tua kami juga, Ibunda Hasnidar. Alhamdulillah bergabung dengan kita. Beliau itu konveksi besar di Makassar, Khairun Nisa. Dan kami kemarin pesan 1.200 baju untuk di drop ke Gorontalo. Assalamualaikum Ibunda, makasih banyak Bunda ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Ibunda bisa raise hand, insya Allah kami lanjutkan. Yang kedua, selanjutnya kami sapa juga Ustaz Musbaheri. Beliau adalah pengawas yang kemarin di Wajo, cuman sekarang katanya hidup di dua alam. Kalau saya tidak salah, beliau itu di Jenik Ponto sekarang ini. Dia warga DDI juga, alumni DDI Mangkoso. Bulukumba di Tonrongi, di Mangkoso. Dan ternyata kadernya juga dengan Kanda Syahrullah Iskandar. Kami sapa Kakanda Ustaz Musbaheri, Bapak Pengawas, untuk memberikan pertanyaan atau respon atau tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pemateri yang kami hormati, para ustaz dan ustazah yang kami hormati, alhamdulillah malam ini kembali kita bersilaturahmi yang dibingkai dengan diskusi ilmiah, yang mana narasumbernya adalah narasumber yang latar belakang akademisi atau ilmuwan. Sebenarnya tadi di sesi kedua saya tidak sempat mendengarkan sambungan materi dari Ibunda. Tapi mudah-mudahan dari materi pertama saya bisa memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tema pada malam ini, yaitu muslimah, eksistensi muslimah di dalam peradaban. Yang pertama, ada kaitannya tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DDI Wajo. Ketika wanita atau muslimah ditinjau dari dua sisi. Yang pertama di sisi kehidupan rumah tangga, itu harus diakui bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga dalam literatur hadis kita biasa membaca bahwa ketika seorang wanita ingin melakukan sesuatu tindakan atau ingin memperbuat sesuatu, maka harus ada izin. Bahkan pun itu ibadah. Ya. Misalnya ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah harus ada izin. Jadi segala macamnya itu harus perlu izin kepada suami. Ya. Sementara saya belum pernah membaca bahwa suami harus minta izin kepada istri. Kecuali di Indonesia hanya satu. Harus izin kalau mau berpoligami. Iya. Nah, kemudian kalau ditinjau dari sisi sosial, kehidupan sosial, ketika misalnya si istri dalam pekerjaan itu lebih tinggi posisinya dibanding suaminya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga dia harus di bawah, tetapi kemudian di kehidupan sosial dia harus dia di atas.
Ya. Nah, bagaimana tinjauan Islam dalam hal ini, melihat bahwa dalam kondisi seperti itu apakah tidak terjadi benturan atau distraksi atau apalah istilahnya mengenai posisi perempuan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, baru-baru juga kami mengikuti diskusi tentang feminis, ya, gerakan feminis. Saya melihat bahwa gerakan feminis ini ketika berbicara tentang perempuan, maka yang selalu diangkat adalah isu-isu perempuan yang menjadi korban, apa itu eksploitasi, diskriminasi, KDRT dan sebagainya. Sehingga saya melihat ada ketidakseimbangan dibanding misalnya kalau laki-laki yang berbicara tentang perempuan, dia bisa seimbangkan antara hak dan perempuan, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Nah, saya minta mungkin pencerahan dari Ibu tentang gerakan feminis ini. Kemudian, kalau kita melihat jejak sejarah di Indonesia, tadi ada istilah bahwa di keberhasilan seorang laki-laki ada perempuan di balik layar, ya. Nah, kalau kita melihat memang sejarah di Indonesia, Soekarno, istri beliau atau ibu negara itu adalah ibu rumah tangga. Soeharto juga seperti itu. B.J. Habibie, istrinya dokter tapi dia memilih untuk mendampingi suaminya dan memilih sebagai ibu rumah tangga. Gus Dur juga begitu, SBY juga begitu, Jokowi juga seperti itu. Nah, jadi boleh dikata bahwa prinsip seperti tadi, keberhasilan seorang laki-laki itu adalah didukung atau ditopang oleh perempuan yang ada di belakangnya atau di sampingnya. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini tentu dikaitkan lagi dengan gender, bahwa perempuan itu harus berperan aktif dalam kehidupan sosial. Nah, bagaimana Ibu memandang hal ini? Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Al-Ustaz semua yang telah memberikan komentar dan sekaligus ada pertanyaan. Kami informasikan terlebih dahulu sebelum dijawab oleh pemateri, bahwasanya jika koneksi atau jaringan nanti terputus, saya harap dikonek ulang karena waktunya tinggal 4 menit. Jadi kalau mati tolong dikonek ulang. Juga saya ingin sapa, klik Sulsel, ada wartawan ikut dan ini live di Facebook loh. Jadi di samping YouTube-nya ada nanti sudah live di Facebook juga, dan insya Allah materinya Kakanda pemateri mulai dari daurah Ramadan sampai kajian Syawalan kita akan bukukan nanti join dengan percetakan di Jogja. Kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab beberapa pertanyaan. Al-an falyatafaddali mashkura. Oke, terima kasih atas pertanyaan, dan beberapa mungkin yang saya catat sebagai pertanyaan dan beberapa yang saya catat sebagai masukan. Kalau yang sebagai masukan barangkali saya tidak perlu mengulang lagi karena hanya penekanan terhadap materi tersebut. Terima kasih banyak atas pengayaan materinya. Kemudian untuk beberapa pertanyaan mungkin yang perlu saya jawab barangkali. Tapi saya ingin di Kakanda Ilyas tadi, siapa? Hamzah alias ya? Hamzah alias, betul kan? Hamzah alias ya. Terkait dengan bagaimana konteks perempuan muslimah di era globalisasi ini, dengan yang ditandai dengan kapitalisme global ini, ada satu sosok perempuan muslimah yang itu tadi dicontohkan adalah Ibu Dr. Siti Fadila Supari, ya, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang dari wawancaranya yang saya lihat juga dengan Deddy Corbuzier waktu itu, kenapa dia di penjara, dia mengatakan bahwa saya di penjara bukan karena saya salah, tapi karena saya kalah. Nah ini, kalah karena ada satu konspirasi global yang membuat dia harus masuk dalam penjara seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa
lebih baik saya menjadi singa sehari daripada saya menjadi kambing sepanjang tahun, sepanjang seumur hidup saya. Nah, ini saya pikir adalah satu prinsip di mana dia juga menegaskan bahwa itulah saya sebagai perempuan Islam yang kemudian tidak takut pada konspirasi mereka, tapi saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa sebetulnya bagaimana perjuangan Siti Fadilah Supari dalam menghadapi konspirasi global terhadap terkait dengan pandemi penyakit ya flu burung waktu itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana sejarah perempuan Muslim ini, saya mungkin bisa mengatakan bahwa sama dengan sejarah Tujuri ya, seorang sultanah waktu itu yang menolak tunduk pada pasukan Louis, Siti Fadilah Supari ini ya menolak tunduk terhadap konspirasi global ya, konspirasi global. Baik, bisa lanjut ya. Oke. Nah, kenapa kok kemudian negara seolah-olah membiarkan atau negara seolah-olah kemudian membiarkan dia di penjara seperti itu? Kalau dalam satu wacana globalisasi, ketika kemudian kepentingan global dalam konteks kepentingan, oke, baik. Tadi saya sampai pada kasus Siti Fadilah Supari yang mantan Menteri Kesehatan. Saya pikir ini sangat menarik untuk melihat bagaimana eksistensi dan peran perempuan Muslim di era global, bahwa ada seorang perempuan Muslim yang menolak takluk terhadap konspirasi global ini. Kenapa kok kemudian negara ini seolah-olah membiarkan atau justru memuluskan jalannya Siti Fadilah Supari untuk masuk penjara karena tadi ada konspirasi global. Kalau dalam wawancaranya kan bahwa dia sebetulnya melihat bahwa vaksin komersialisasi atau vaksin ini menjadi sebuah bisnis yang tidak hanya untuk kepentingan kesehatan, tapi kemudian seolah-olah vaksin ini dimiliki oleh satu orang atau satu perusahaan yang berupaya untuk memaksakan ya bisnisnya itu atau jualan vaksinnya itu diterima oleh negara-negara di dunia termasuk negara Indonesia, dan itu ditolak oleh Siti Fadilah Supari. Dan kemudian dia bertentangan dengan WHO gitu. Nah, kenapa kemudian negara seolah-olah inilah yang dalam globalisasi ini disebut dengan kenapa seolah-olah negara takluk ya. Nah, karena kita masuk dalam sebuah situasi disebut dengan development market-led development. Jadi market-led development. Bagaimana pembangunan ini yang dipandu oleh pasar. Ya, kalau dulu pada masa Orde Baru state ya, bagaimana negara sangat kuat. Kalau sekarang ini pasar sangat kuat. Nah, ketika pasar dalam konteks sekarang ini dengan aktornya adalah multinational corporation atau perusahaan multinasional seperti perusahaannya Bill Gates gitu ya. Ada World Bank, kemudian ada IMF ini yang memberikan suntikan atau utang luar negeri ke negara berkembang termasuk Indonesia, maka kemudian negara takluk ini dengan tiga aspek. Ada yang disebut dengan deregulasi, ada liberalisasi, kemudian ada privatisasi gitu. Maka ada privatisasi BUMN, kemudian ada deregulasi, regulasi atau aturan-aturan negara yang kemudian tidak sejalan dengan keinginan pasar, maka harus diubah agar sejalan dengan keinginan pasar. Nah, inilah yang terjadi pada Dr. Fadilah Supari, bahwa ada keinginan negara berkembang termasuk di Indonesia ini adalah untuk mereka berdaulat vaksinnya atau dalam kesehatannya, tapi kemudian ditolak oleh konspirasi global tadi ini, sehingga kemudian bagaimana caranya supaya kemudian dia bisa dikalahkan gitu. Maka dia bilang, saya masuk penjara bukan karena salah, tapi karena saya kalah oleh konspirasi global tadi ini. Bagaimana kemudian tiga aspek ini namanya structural adjustment program atau SAPS tadi ini kemudian mempengaruhi kebijakan global ini, kebijakan IMF dan mempengaruhi kebijakan negara, begitu kan? Dan negara kemudian
menderegulasi ke beberapa aturan-aturannya, termasuk kemudian bagaimana dia akhirnya pada proses kriminalisasi Siti Fadila Supari ini. Tapi ada satu saja menarik bahwa sebagai seorang perempuan Muslim dia mengatakan bahwa saya bahagia karena kebahagiaan itu tidak pada dimanapun, di penjara pun saya bahagia karena lebih baik saya menjadi macan atau singa satu hari, tetapi daripada saya menjadi kambing di sepanjang saya seperti itu. Itu menarik untuk kemudian kita lihat bahwa dia menolak takluk pada kepentingan ekonomi global saat ini. Nah, itu contoh, saya pikir contoh perempuan Muslim yang bisa kita teladani begitu sampai hari ini, bahwa masih ada orang yang kemudian melakukan satu gerakan-gerakan sosial yang tidak hanya berimplikasi pada kepentingan pribadinya, tapi kepada kepentingan masyarakatnya, kepentingan negaranya seperti itu. Karena memang kalau kita lihat sekarang, memang negara kita sangat mudah dipandu oleh kepentingan global saat ini, dan implikasinya memang ke kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implikasinya ke perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tadi seperti itu. Itu yang kemudian menarik tadi saya ingin highlight pada pernyataan dan pertanyaan Kanda Hamzah Alias. Kemudian ini Kanda atau Adinda ya, Musbahair Saleh. Ini seangkatan apa Adinda ini? Adinda. Hah? Adinda, Bunda. Ya, setahun ya, satu rating di bawah. Nah, Adinda Musbahair Saleh kemudian tadi mengatakan bahwa bagaimana tentang peran perempuan Muslim. Sementara ada satu ayat yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan sehingga perempuan harus takluk ya, atau kemudian dipimpin oleh laki-laki seperti itu. Nah, beberapa tafsir, kalau kita lihat tafsirnya memang menjelaskan tentang atau kemudian mengatakan bahwa itu adalah ayat yang mengatakan tentang bagaimana laki-laki sebagai pemimpin. Tetapi kemudian tafsir ini bukan ayat ini, tapi tafsirnya. Karena kalau ayat itu memang sudah begitulah, karena kemudian adalah sahih di zaman Muhammad, kemudian tidak kalam Allah ya. Tapi tafsir ini kan adalah produksi manusia, ya, produksi mufasir. Jadi tafsir ini adalah satu produksi mufasir dari hasil intelektual dalaman keilmuan yang dimiliki, dan juga tetapi tidak bisa dilepaskan ada konteks sosio-historis yang juga membentuk pengalaman dan pengetahuan sang mufasir tersebut. Sehingga mufasir satu dengan mufasir yang berbeda. Kalau kita lihat ada mufasir misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsir Al-Maraghi itu berbeda. Ada perbedaan penjelasan karena ada persoalan zaman yang berbeda. Tafsir Zamakhsyari kemudian dengan tafsir Al-Kashaf misalnya itu juga berbeda. Tafsir disertai kenapa ada perbedaan ideologi, ada satunya Mu'tazilah, ada satunya Syiah dan sebagainya begitu kan. Ada juga tafsir yang dengan nalar irfani sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa tafsir itu kan adalah satu produksi pengetahuan yang atau ijtihad para ulama untuk menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya, kemudian juga konteks sosiokultural yang dimilikinya. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsir pada abad pertengahan itu selalu mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah satu ayat yang menegaskan tentang laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Tetapi jika dilihat pada kemudian digali kembali teks secara tekstualitas dan asbabun nuzul dari ayat tersebut, ini dikatakan bahwa qawwamun itu tidak hanya bisa ditafsirkan sebagai pemimpin, tapi juga adalah pengayom. Jadi laki-laki ini adalah pengayom perempuan gitu. Kenapa kok kemudian muncul pengayom bukan pemimpin dalam beberapa tafsir belakangan ini? Sebab asbabun nuzul dari tafsir ini adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian menampar, jadi ada kisah menampar istrinya. Lalu kemudian si istri ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah suami saya menampar saya. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat tadi yang menampar istrinya ini, kemudian turun ayat itu mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa.
bahwa laki-laki itu adalah pengayom bagi perempuan. Jadi jangan kamu tampar istrimu karena laki-laki itu pengayom. Kemudian pada aslinya dipersempit menjadi pemimpin begitu. Jadi dalam konteks ini sebetulnya laki-laki itu harus taking care ya terhadap perempuan, harus caring atau kemudian menyayangi, mengayomi begitu. Karena kan memang dalam keluarga itu ada 3 aspek yang perlu dilihat. Ada trust, love, and care ya, atau sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi ini yang kemudian dilihat. Nah, inilah yang tetapi kemudian ayat ini utamanya pada abad pertengahan mengalami penyempitan makna. Yang pada awalnya tadi kemudian itu mengalami penyempitan makna dan dipersempit maknanya, mungkin ada kepentingan tertentu sehingga menjadi pemimpin. Nah, inilah yang kemudian juga membatasi peran-peran publik perempuan. Sehingga kalau perempuan ingin ini, kemudian laki-laki si suaminya kemudian tidak membolehkan, maka perempuan harus di domestik saja. Ini yang kemudian artinya ada mengalami penyempitan makna pada penafsiran setelah abad pertengahan. Ini mungkin juga karena menguatnya patriarki dan dominasi kekhalifaan dengan aktor utama laki-laki pada masa itu. Jadi tadi ada produksi teks yang berubah dalam sebuah tafsir tersebut. Nah, ironisnya kita kemudian mengalami at-taqdisul afkarud diniyah, kata Muhammad Arfun, bahwa pada selanjutnya itu mengalami satu proses pengkultusan pemikiran keagamaan. Jadi yang kita kultuskan adalah pemikirannya, padahal pemikiran itu adalah ijtihadi, dia proses yang terbuka begitu. Nah, yang dikultuskan sebetulnya adalah teks ayat Al-Qur'annya, itulah yang sakral. Ayat Al-Qur'an adalah sakral. Ya, sakral. Tetapi yang ironis pada masa setelah abad pertengahan yang diputuskan adalah pemikiran keagamaan, at-taqdisul afkarud didiyah, termasuk tafsir itu adalah produksi pemikiran keagamaan yang kemudian juga dikultuskan. Nah, pada akhirnya kemudian tafsir yang mengatakan bahwa pemimpin pada ini lalu menjadi sebuah norma atau kemudian menjadi sebuah penguat bagi adanya praktek-praktek yang kemudian mendiskreditkan peran perempuan dalam wilayah publik tadi ini. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kita harus melihat kembali ayat ini secara radikal ya, teksnya, asbab-nuzulnya dan kemudian muatan maknanya. Jangan berhenti pada tafsirnya, tapi kemudian merujuk pada makna ayat tersebut. Karena tafsir tadi itu adalah al-afkarud didiyah. Jangan sampai kita melakukan at-taqdisul afkarud didiyah atau pengkultusan pemikiran keagamaan. Bahwa pemikiran keagamaan abad pertengahan bisa kita kritisi karena berbeda zaman dengan konteks sekarang ini. Begitu. Nah, kemudian inilah tadi kenapa kemudian terjadi gap antara peran domestik dan peran publik. Karena kemudian perempuan seolah-olah diberikan satu batasan, kamu domestik aja, kamu boleh publik. Sehingga ketika dia melakukan peran publik, kemudian selalu ditarik pada aspek domestiknya seperti itu. Nah, di sini kemudian saya pikir tidak hanya perempuan Islam yang harus dicerahkan, tapi para laki-laki Muslim pun harus dicerahkan bahwa kemudian perempuan Islam ini ketika akidahnya kuat, maka peran publiknya pun akan kemudian diilhami atau didasari dengan nilai-nilai Islam. Seperti tadi Siti Fadilah Supari, seorang perempuan Muslim yang kemudian dia didasari oleh nilai-nilai Islam yang mampu melakukan sebuah gerakan menolak takluk terhadap global. Nah, kemudian sampai dan ini pun terjadi pada saya saat ini. Saya di kampus sampai jam 9:30 di sana saya sendirian. Kemudian anak-anak saya sama siapa? Sama suami saya. Nah, ini bukan persoalan domestik publik, tapi kemudian ada persoalan bagaimana taking care tadi, memahami peran masing-masing, bahwa kadang-kadang saya di domestik ketika saya harus ditutup untuk publik, maka suami saya yang harus mendukung saya. Begitupun sebaliknya, saya juga di domestik dan untuk mendukung peran-peran publik suami saya. Jadi itu yang kemudian mungkin bisa kita lihat bahwa ada keseimbangan. Nah, inilah yang kemudian dalam feminisme Islam itu
bahwa peran perempuan itu bukan sebuah peran publik perempuan itu adalah sebuah konstruksi sosial di mana itu bisa bertukar, ya bisa dipertukarkan seperti itu ya. Jadi misalnya memasak, mencuci, menyetrika, mendidik anak, ya itu bukan takdir perempuan, tetapi adalah peran yang kemudian konstruksi sosial yang bisa dipertukarkan atau bisa juga ditangani oleh laki-laki yang nggak bisa yang takdir itu atau yang tidak bisa dilakukan laki-laki itu adalah mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, itu ya tidak bisa, itu yang nggak bisa dipertukarkan. Tapi yang kemudian tadi bersifat sosial, konstruksi sosial itu bisa dipertukarkan dan kita bisa saling memahami dalam konteks ini gitu. Nah inilah yang kemudian saya ingin mengatakan bahwa oleh karena itu ketika perempuan misalnya mendapatkan titel yang tertinggi, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi arsitek dan sebagainya, tapi pada akhirnya dia mendampingi suaminya, saya pikir itu bukan karena kodrati, tapi karena itu pilihan. Dia memilih untuk menjadi ibu negara misalnya. Dia memilih untuk menjadi, kalau gitu saya menjadi istri saja seperti itu, karena melihat kalau kita ini mungkin anak-anak kita itu pilihan. Dan itu saya pikir itu ada satu proses negosiasi yang besar dengan suaminya dan dan saya menghargai itu dalam konteks ini, tapi kita harus meluruskan pandangan kita bahwa itu bukan konstruksi, tapi itu pilihan perempuan. Pilihan perempuan untuk kemudian dia hanya di domestik saja. Bahwa dia tahu bahwa dia punya peran publik, tapi mungkin menjadi ibu negara jauh lebih bermanfaat, ya, atau jauh lebih kemudian bermanfaat ketika dia mendampingi suami, itu adalah pilihan. Nah, oleh karena itu, maka kemudian gerakan feminisme Islam itu menggarisbawahi itu. Feminisme itu ada banyak macamnya, ada feminisme radikal, ada feminisme sosialis, ada feminisme liberal, begitu ya. Dan kemudian juga ada feminisme Islam. Feminisme Islam ini bukan gerakan feminisme yang kemudian ingin mengalahkan laki-laki, bukan itu yang ditujukan kepada yang tujuan dari feminisme. Tapi bagaimana perempuan ini menjadi mitra sejajar dengan laki-laki untuk membangun generasi Islam seperti itu. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi subordinasi dan marginalisasi seperti itu. Nah, bahwa dengan bergandengan tangan dengan laki-laki, kemudian yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab seperti itu. Nah, pertanyaan tadi adalah kenapa kok dalam gerakan feminisme ini kemudian yang dilihat hanya pada aspek korban, bahwa perempuan korban KDRT, kemudian korban kekerasan seksual, pelecehan dan sebagainya seperti itu. Karena kita berada dalam dunia atau situasi sosial, kultural yang saat ini belum berpihak pada perempuan. Artinya perempuan menjadi kelompok yang lemah, yang tertindas. Sebab kenapa? Karena adanya budaya patriarki dan maskulinitas yang yang mendarah daging atau mungkin mengakar kuat di dalam masyarakat kita, dalam dunia saat ini seperti itu. Sehingga karena maskulinitas dan patriarki yang begitu kuatnya ini, maka banyak perempuan yang menjadi korbannya. Tetapi jangan salah bahwa tujuannya bukan hanya perempuan. Feminisme ini kalau misalnya dunia ini mungkin dipenuhi oleh perempuan yang menjadi mayoritasnya atau kemudian penindasnya, kemudian laki-laki yang ditindas, maka mungkin objeknya menjadi berubah, bahwa itu pendampingan kepada laki-laki seperti itu. Jadi saya melihat bahwa gerakan feminisme Islam itu bukan pada aspek untuk menguasai laki-laki atau mengalahkan, tapi bermitra sejajar, bahwa toh kalau ada perempuan yang menjadi korban memang karena situasi kultural, situasi sosial, memang saat ini masih banyak menempatkan perempuan sebagai kelompok masyarakat yang marginal atau tertindas. Begitu mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Kanda atas klarifikasi paparan jawabannya dari beberapa pertanyaan tadi. Kemudian saya lanjutkan untuk menyapa Kanda Wahidul Kahar ini di Kemenpan. Ini aktivis juga. Assalamualaikum Kanda. Kebetulan kami bersama di sini dengan Adinda dari
Syarif Hidayatullah, ada beberapa operator mahasiswa juga yang mendampingi saya. Katanya ada Kakanda Wahidul Kahar. Kami sapa dulu agar beliau menyapa kita dan bisa memberikan juga tausiah ataupun ya semacam pemikiran untuk acara gini kita ini. Silakan Kanda Al-An. Assalamualaikum Kak Kahar. Assalamualaikum Kak Kahar. Oke, makasih deh. Ya makanya nih apa namanya ulah tadi kirimin, saya coba ya, melihat dan mencermati perkembangan yang ada dari adik-adik semua, dan saya sangat bangga. Saya senang melihat Asma jadi orang seperti ini. Gitu. Oke, untuk teman-teman sekalian, mungkin ya ini kan untuk pertama kalinya mungkin kita ada pertemuan virtual seperti ini. Jadi yang jelasnya hal-hal positif seperti ini perlu dibangun dan dikomunikasikan selalu untuk kita semua dalam rangka menjalin silaturahmi, dan tentunya kita yang mungkin ya seperti saya sendiri, informasi-informasi yang perlu adik-adik ketahui juga, yang tentunya mungkin ada informasi-informasi kaitannya dengan kalau sekarang kan saya lebih banyak mungkin menggeluti tentang aparatur negara ya, ketimbang adik-adik yang sekarang saat ini yang lebih bergelut mungkin di bidang keagamaan. Namun saya juga tidak meninggalkan itu. Tidak meninggalkan itu, cuma mungkin kalau dikatakan agak melenceng lagi dari background pendidikan yang ada, tetapi di Mempan pun juga yang mewarnai sebagai ustaz lah ibaratnya, karena masih pertama masuk tetap dipanggil ustaz, sampai sekarang pun dipanggil ustaz. Dan itu saya berusaha untuk mempertahankan. Jadi kalau di kantor sendiri, di kementerian ketika ada acara-acara keagamaan, tidak ada yang lain yang dicari kecuali saya, yaitu mungkin warnanya saya di situ gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Istilahnya medan kita masing-masing berbeda, tetapi tujuannya sama. Saya kira seperti itu. Jadi kita dimanapun bertugas, dimanapun bidang tugas yang kita geluti, dan kita sudah yakin bahwa disitulah mungkin panggilan jiwa saya, maka silahkan dilakukan. Tidak ada tempat, tidak ada pekerjaan yang dianggap rendah, dianggap hina, tapi ketika di situ kita mampu mewarnai, maka itulah yang terbaik buat kita sebagai alumni DDI. Saya kira sementara itu. Oke, terima kasih Kakanda Wahidul Kahar. Ini juga ada Kepala MTS DDI Pondok Pesantren Al Mubarak, kami sapa dulu Ustaz Saharudin. Kemudian ada juga Adinda Waode, masih ada ya? Mahasiswa Stain Parepare, ada juga Adinda Iqbal dari DDI Mangkoso. Saya kira tadi lumayan banyak peserta juga ini yang hadir. Cuman mungkin karena terputus. Jadi kalau terputus saya kira harus dikoneksi ulang supaya silaturahim ini tambah akrab dan tambah mantap. Kemudian kami informasikan untuk hari Sabtu jam 10 untuk kegiatan Syawalan PDDD Kabupaten Wajo akan diisi oleh Ayahanda Gurunda Dr. Haji Muhammad Edi Syam, MHI, dan beliau sudah saya konfirmasi dan siap untuk bersilaturahim secara virtual. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, ayahanda, orang tua kami semua. Selanjutnya kami silakan Ustaz Sahar kalau mau menyapa. Ustaz Sahar, tafadhal. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu narasumber. Alhamdulillah atas pencerahannya tentang bagaimana perempuan di masa sekarang ini. Kita simak tadi baik sekali. Selanjutnya saya apresiasi kepada adinda saya Ustaz Subair atas inisiatifnya sehingga acara ini bisa berlangsung. Mudah-mudahan bisa berlanjut untuk mempertemukan kita semua alumni DDI. Harapan kita mudah-mudahan bisa berlanjut dan DDI bisa
maju seperti harapan kita. Sekira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Ustaz Suhaid. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sapaan dari Pondok Pesantren DDI Al Mubarak Siwa, mungkin mewakili warga Pondok Pesantren DDI Al Mubarak. Juga sekedar info, tadi pagi beliau ini ada berhubungan dengan kepolisian ini, karena rumah Rusunawa tempatnya tukang itu dibongkar masyarakat. Saya kira itu bagus supaya masyarakat juga ini mengerti dan paham bahwa pesantren itu harus kita bantu, bukan mempreteli barangnya pesantren, dan semoga Rusunawanya cepat diresmikan di Pondok Pesantren Mubarak. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kami closing statement kepada seluruh teman-teman yang ikut pada silaturahim dan kajian pada malam ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami meminta kepada sekretaris dan nanti juga closing statement-nya Ibu Pemateri, Kakanda Pemateri, terlebih dahulu kami persilakan kepada Ustaz Hamzah Ilyas untuk memberikan closing statement. Al-an fatafadhal masykur. Kakanda Hamzah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya, di akhir perjumpaan virtual kita ini, alhamdulillah, saya ingin mengaturkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon maaf juga karena kami dari pengurus daerah, insya Allah yang sempat hadir pada saat ini hanya kami, karena kesibukan ayahanda ketua. Beliau juga adalah merupakan kepala kantor Kemenak Kabupaten Bantaeng. Kemudian ayahanda juga wakil ketua pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobaraka. Mungkin kurang sehat ya Ustaz Sahar ya. Jadi mungkin insya Allah beliau akan kembali sehat-sehat dan bersama kita semua di pondok. Baik, jadi itu saja Ustaz. Terima kasih banyak juga kepada Ibu narasumber. Insya Allah berkah ilmunya, pencerahannya pada malam ini. Dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan juga nanti berjumpa kembali dengan kita semua. Meskipun dalam kondisi virtual. Jadi pada intinya ini adalah ajang silaturahmi. Cuman frame-nya seperti ini. Tidak enaknya jika kita ketemu-ketemu saja begini, baru tidak ada topik pembicaraan sebagai media diskusi. Baik, saya pikir itu saya dulu. Terima kasih banyak semua. Ya, keluarga besar, akhi, sahabat-sahabat semua, keluarga besar Darul Da'wah wal Irsyad. Ahlul kalam minallahil mustana wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustaz Hamzah Ilyas atas ucapan closing statement-nya. Kemudian saya juga ucapkan kepada Ibu Kakanda Pemateri, syukran katsira, luar biasa. Sepertinya beliau ini Rabiatul Adawiyah, wali perempuan. Sepertinya saya ini dicas malam ini. Betul-betul bicara dengan wali ini. Kalau saya menganggap beliau ini amat sangat cair narasinya. Dan ini amat sangat, bagi saya pribadi, sangat, kalau saya narasikan dalam tulisan nanti, dan ingatkan, dan insya Allah kami bukukan ini. Semua materi-materi, kurang lebih 15 materi untuk kajian syawalan, ditambah ke daurah Ramadan kemarin, kita akan jadikan buku, dan kami sofailnya minta nanti Kakanda juga untuk mengedit, dan mereview, dan sebagainya. Sampai jadi sebuah buku. Dan kita akan launching secara nyata, bukan dunia virtual nanti. Kami persilakan kepada Kakanda untuk closing statement. Al-Anfal, tafadhali. Terima kasih Adinda moderator dan pengurus PD DDI Wajo. Alhamdulillah kita bisa bersua dalam secara virtual ini. Mungkin tidak banyak yang saya berikan, atau mungkin ada beberapa hal yang barangkali tidak bisa memuaskan dari para peserta. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini apa yang dilakukan oleh teman-teman di PDDDI Wajo ini, saya pikir sebagai sebuah inspirasi buat PDDDI yang lain. Saya sangat senang sekali juga, dan kemudian ini menjadi
kado terindah di ulang tahun saya hari ini, menjadi memberikan sedikit sharing ilmu ataupun mungkin, dan ada beberapa hal juga yang juga saya dapatkan dari Adinda serta kanda-kanda yang lain terkait dengan pengembangan materi ini, dan saya juga mendapatkan ilmu dengan itu. Terima kasih. Dan juga karena forum ini ternyata dihadiri oleh ibu saya di Makassar, saya menyapa ibu saya Mulyati Nawir di Makassar, ternyata menghadiri juga virtual pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman seangkatan saya kita mati. Kemudian dihadiri oleh kesempatannya, jika ada sumber Kepala Madrasah Aliyah, mungkin mudah nanti bisa juga Madrasah Aliyah dari Mangkoso bisa juga mengadakan acara yang sama untuk alumni-alumni Bu Lampang. Saya pikir perempuan-perempuan Bu Lampang menjadi perempuan-perempuan yang tangguh di bidangnya masing-masing, sebab kita dibentuk oleh alam, dibentuk oleh Bu Lampang, ya. Dan jam 3 subuh kita harus karena air di Bu Lampang belum ada, nanti mandi setelah sehingga kemudian alumni-alumni Bu Lampang ya dan Mangkoso ini bisa eksis ya, eksistensi sebagai perempuan muslimah tangguh di era globalisasi dan di masa pandemi corona seperti sekarang ini. Nah, terima kasih atas pertemuannya. Bila ada sumur di ladang, bila boleh kita menumpang mandi. Karena mandi itu di Bu Lampang adalah hal yang langka. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda, terima kasih semua ustaz dan ustazah warga DDI maupun ada juga partisipan ya, beberapa partisipan seperti Ibu Hasnidar, beliau adalah Konveksi Khairun Nisa. Jadi bukan mempromosikan, dan beliau ini sangat pro dengan warga DDI. Jadi kalau penerimaan siswa baru mau join di buku mau pesan baju seragam sudah lengkap semua, dan insya Allah harganya juga di bawah rata-rata, amat sangat membantu buat warga DDI. Ibu Khairun Nisa, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Hasnidar telah bergabung ini simpatisan kita ini bagi warga DDI. Kemudian saya sampaikan sekali lagi syukran katsira, insya Allah jangan kita lewatkan lagi kajian bersama Gurunda Dr. Edi Syam, insya Allah hari Sabtu jam 10. Sekali lagi, Kakanda pemateri kami ucapkan terima kasih banyak, orang guru kami di Mangkoso semua, semoga sehat walafiat, luar biasa atas pencerahannya. Yang kami ingat sekarang ini, at-taqdis afkari ini ternyata dilarang kita mengkultuskan pemikiran Islam, sehingga menjadi norma, supaya kita ini open-minded sekarang ini, jangan terlalu tekstual dan jangan terlalu kaku. Terima kasih banyak. Syukran katsira ala ihtimamikum minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.